27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan di bidang konsultan manajemen. Untuk sebuah pekerjaan yang bahkan lebih menuntut mengajar, saya mengejar matematika untuk kelas 7 di sekolah negeri kota New York. Dan seperti guru lain, saya membuat beberapa kuis dan ujian. Saya memberi tugas pekerjaan rumah, dan ketika tugas tersebut dikumpulkan, saya memberi nilai. Hal yang mengagetkan saya adalah IQ bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa-siswa terbaik dan terburuk saya. Beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai terbaik tidak memiliki IQ yang luar biasa tinggi. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Beberapa dari anak-anak yang paling cerdas tidak begitu berhasil, dan ini membuat saya berpikir beberapa hal yang Anda perlu pelajari di matematika untuk SMP kelas 1 tentu saja sangat sulit perbandingan desimal dan luas jajar genjang. Tapi konsep ini bukannya tidak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa setiap murid dapat mempelajari materi tersebut jika mereka bekerja cukup keras dan lama. Selama beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik tentang murid dan pembelajaran. Dari sudut pandang motivasi, dari sudut pandang psikologis, dalam pendidikan salah satu ukur terbaik yang kita ketahui adalah IQ. Tetapi bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak lagi pada hal selain dari kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Jadi saya meninggalkan kelas dan saya pergi ke sekolah pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari semua jenis latar belakang yang sangat menantang, dan dalam setiap studi, pertanyaan saya adalah siapa yang berhasil di sini dan mengapa. Saya dan tim penelitian saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi kadet mana yang akan tetap tinggal di pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. Kami pergi ke National Spelling Bee dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju terjauh dalam
kompetisi. Kami mempelajari guru-guru baru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan bertanya guru-guru mana yang masih akan tetap mengajar pada akhir tahun ajaran sekolah, dan siapa di antara mereka yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. Kamu bermitra dengan perusahaan swasta dan bertanya siapa di antara staf penjualan yang akan tetap bekerja dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. Dalam semua konteks yang sangat berbeda, sebuah karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. Dan hal itu bukanlah kecerdasan sosial, itu bukanlah penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan juga bukan IQ. Hal itu adalah tekad adalah semangat dan ketentuan untuk tujuan jangka panjang. Tekad berarti memiliki stamina, tekad melekat dengan masa depan Anda setiap hari, bukan hanya selama seminggu, bukan pula satu bulan, tapi untuk bertahun-tahun dan bekerja benar-benar keras untuk membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Tekad adalah menjalani hidup seperti sebuah pertandingan lari maraton, bukan lomba lari jauh. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad di sekolah negeri Chicago. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, Saya meminta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, kemudian menunggu 1 bulan lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata anak-anak yang lebih bertekad akan jauh lebih mungkin untuk lulus, bahkan ketika saya mencocokkan mereka dengan setiap karakteristik yang bisa saya ukur, hal-hal seperti pendapatan keluarga, nilai ujian pencapaian standar, bahkan seberapa rasa aman anak-anak ketika mereka berada di sekolah. Jadi tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee, tekad itu penting. Hal ini juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang berisiko putus sekolah. Bagi saya yang paling mengejutkan tentang tekad adalah betapa sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit yang ilmu pengetahuan ketahui tentang membangun tekad. Setiap hari orang tua dan guru bertanya kepada saya, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent.
So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth Bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak? Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak etos kerja yang kuat? Bagaimana cara menjaga mereka untuk tetap termotivasi dalam jangka panjang? Jawaban yang jujur adalah saya tidak tahu. Apa yang saya ketahui adalah bahwa bakat tidak membuat Anda memiliki tekad. Data kami menunjukkan dengan jelas bahwa ada banyak individu berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka. Pada kenyataan, dalam data kami, tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan besarnya bakat. Jauh ini ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut pola pikir yang berkembang. Ini adalah sebuah ide yang dikembang di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah kepercayaan bahwa hal itu dapat berupa dengan acuan untuk belajar dalam diri Anda. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak, bagaimana otak berubah dan berkembang dalam menanggapi tantangan, mereka cenderung lebih tekun saat mereka gagal. Karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Jadi pola pikir yang berkembang adalah ide yang bagus untuk membangun tekad, tapi kita perlu tahu lebih banyak. Jadi di sini saya akan mengakhiri ucapan saya karena di sanalah tempat kita berada. Ini adalah pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi kita yang terkuat, dan kita perlu untuk menguji mereka. Kita perlu untuk mengukur apakah kita telah berhasil, dan kita harus bersedia untuk gagal, untuk menjadi salah, untuk mulai dari awal lagi dengan apa yang kita sudah pelajari. Dengan kata lain, kita perlu bertekad untuk membuat anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih.